Share screen. Ya, iki ya. Iki. Share. Wes golek ning kene. Kok iki? Iki no. Iki kan? Klik. Gede. Iki. Gede no. Kok iki sih? Iki mana? Sing pas naik. Iya, gede ini. Kok kan iso golek meneh iki meneh ya? Mulai bisa. Langsung mulai dah. Itu udah terekam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, minta maaf untuk Ibu bisa memberikan pembelajaran baru kali ini. Seharusnya sudah mulai minggu depan karena ada beberapa masalah atau tugas yang harus Ibu selesaikan, maka pembelajaran bisa baru Ibu berikan hari ini. Untuk pembelajaran IPA yang semester 2 ya anak-anak, ini pembelajaran akan saya mulai dari limbah, baru kemudian nanti polusi ya. Jadi dari pembelajaran limbah ini, tujuan pembelajaran yang saya harapkan untuk kalian adalah setelah mempelajari uraian kegiatan belajar mengajar, 1, menjelaskan pengertian limbah, jadi kamu harus tahu apa itu limbah, menjelaskan pengertian baku mutu lingkungan itu apa, menjelaskan hubungan antara limbah dengan baku mutu lingkungan itu bagaimana hubungannya, pengelompokan limbah berdasar jenis, berikutnya berdasar wujud, dan berdasarkan sumber. Kemudian yang terakhir adalah penjelasan tentang B3 itu apa. Uraian materi di sini pengertian limbah dulu ya. Jadi limbah menurut peraturan pemerintah nomor 18 tahun 99, limbah itu didefinisikan sebagai sisa buangan dari usaha atau kegiatan manusia. Jadi namanya buangan sesuatu yang sudah tidak terpakai. Ya. Dari usaha kegiatan manusia, di mana usaha kegiatan manusia itu bisa di pertanian, pertambangan, bisa di pasar, bisa di rumah sakit, bisa di sekolah, bisa dimanapun juga. Kalau ada buangan yang tidak terpakai, itu disebut limbah. Itu. Pengertian baku mutu lingkungan. Sebentar, ini. Ketika mencapai jumlah atau konsentrasi tertentu, limbah yang dibuang ke lingkungan dapat menimbulkan dampak negatif. Jadi, karena limbah itu berbahaya, maka harus disesuaikan dengan baku mutu lingkungannya. Kalau melebihi baku mutu lingkungan atau melebihi standar yang sudah tertulis di masing-masing pencemarnya, maka akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Kalau sudah kualitas lingkungan menurun, maka akan menimbulkan dampak tertentu bagi makhluk hidup yang ada di lingkungan tersebut. Sekarang pengertian baku mutu lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97, ya, yang disebut dengan baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar dari zat atau makhluk hidup atau komponen yang ada atau harus ada dari unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu. Jadi ini hubungan jumlah zat pencemar atau limbahnya tadi dengan daya dukung lingkungannya. Hubungannya seperti itu. Dengan kata lain, baku mutu lingkungan adalah ambang batas. Ambang batas itu batas, yaitu berapa kadar maksimum suatu zat atau komponen pencemar atau limbah yang berada di lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Ini yang penting. Jadi selama dia masih masuk dalam
ambang batas, maka lingkungan tersebut masih belum menimbulkan dampak negatif, atau dapat dikatakan kalau masih di bawah ambang batas, maka pencemaran belum terjadi. Contoh beberapa limbah yang mencemari ini logamnya, yaitu banyak sekali menurut sumbernya, bisa anorganik, bisa organik, bisa logam atau non logam dan sebagainya. Sedangkan ini contoh adalah yang logam-logam mencemari, logam-logam padat yang meracuni, yaitu Hg, raksa, arsenik, Ar, boron, B, kadmium ya, Cd, tembaga, Cu, sianida, Zn, Si mas ya, Sn, sianida itu Sn, fluorida, F, timah, nikel, Ni, dan nitrat. Ya, nitrat ini sebenarnya tidak mencemari, ya, tidak mencemari, hanya pencemarannya hanya sedikit saja karena ini sangat dibutuhkan oleh tumbuhan dalam proses nitrisasi dan nitrasasi. Air laksa di sini kadar yang diizinkan, yang diperbolehkan hanya sangat sedikit, per 1000, sangat kecil sekali. Kalau melebihi ini misalkan 0,002 gitu aja sudah mencemari, ya. Jadi selama bila diteliti raksanya masih sekitar 0,001 berarti lingkungan tersebut belum dikatakan tercemar. Tapi kalau sudah melebihi sudah tercemar, dan seterusnya caranya demikian. Tapi kalau nitrat ini 50 karena ini tidak mencemari, ya. Baru kalau sudah 50 itu ambang batasnya lebih dari 50, misalkan 50,01 gitu aja ya, itu sudah mencemari. Itu disebut dengan baku mutu lingkungan. Jelaskan yang dimaksud limbah. Ini yang dimaksud dengan baku mutu, silakan bisa kamu jawab. Pengelompokan limbah sekarang. Pengelompokan limbah ini berdasarkan macam-macam. Yang pertama berdasarkan senyawa. Jadi senyawa itu zat kimia apa yang terkandung di dalam limbah tersebut. Ini. Ya, yang pertama ada limbah yang bersifat organik dan yang kedua anorganik. Apa itu organik? Organik itu adalah senyawa, kalau menurut sumbernya berasal dari organ. Organ itu tubuh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan ataupun tumbuhan. Jadi organik itu adalah zat-zat kimia yang bisa disintesa, bisa dibuat dari organ itu sendiri. Antara lain yang senyawa organik itu apa saja atom-atomnya, yaitu bisa karbon, hidrogen, oksigen, bisa nitrogen ketambahan, bisa sulfur ya, maksud saya sulfur S, bisa P, fosfor dan sebagainya. Nah, limbah organik merupakan limbah yang mengandung unsur C. Pada umumnya yang terbesar C. Ya, terbesar C. H dan O selain C. C, H dan O. Ya. Yang meliputi limbah dari makhluk hidup. Ya. Jadi limbah organik, limbah yang mengandung C, H, dan O kebanyakan dan berasal dari makhluk hidup karena dia berasal dari dalam tubuh makhluk hidup. Misalkan kotoran hewan, manusia, kemudian sisa-sisa dari tumbuhan, ranting daun, kayu dan sebagainya, kotoran hewan ataupun manusia. Dan kertas, plastik, dan karet. Untuk seterusnya, kertas, plastik, dan karet ini dimasukkan ke organik karena masih mengandung CH. Tetapi nanti kalau sudah bahasannya masuk dalam zat yang mudah terurai atau tidak, atau mudah membusuk atau tidak, maka kertas, plastik, dan karet ini sudah dimasukkan dalam limbah anorganik. Limbah organik sebagai limbah yang berasal dari makhluk hidup ini jelas mudah membusuk, ya, mudah membusuk. Nah, arti bahan-bahan organik sintetik, jadi ada yang alami, ada sintetik, yang buatan sulit untuk membusuk, ya. Jadi plastik, karet itu dibuat di pabrik, tapi kalau misalkan ini untuk yang
yang alami misalkan karet alami yaitu getah karet, tapi untuk yang buatan misalkan karet ban itu yang ada di pabrik. Plastik juga dibuat di pabrik, maka ini masuk dalam bahan-bahan yang sulit untuk diurai oleh mikroorganisme atau sulit membusuk. Nah, limbah organik yang berasal dari makhluk hidup yang mudah membusuk, karena pada makhluk hidup terdapat C, misalkan C itu berada dalam bentuk apa? Karbohidrat, yaitu C6H12O6. Nah, ini organik ini rantainya adalah sederhana, mudah, karena itu mudah mudah dibusukkan atau mudah diurai oleh mikroorganisme. Sedangkan untuk yang tidak mudah diurai, plastik, karet, dan sebagainya, itu sudah masuk dalam anorganik. Limbah anorganik merupakan limbah yang tidak mengandung unsur karbon. Contohnya adalah logam, misalkan besi, ban karet, ban itu karet sintetis, peralatan rumah tangga, ya misalkan aluminium seng yang terdiri dari aluminium seng, ya kaca, pupuk anorganik berarti pupuk yang tidak mengandung pupuk anorganik pupuk yang mengandung N, P, ya misalkan mengandung N, urea, CONH2 itu urea, mengandung nitrogen N, dan fosfor P, misalkan fosfat, tripolifosfat. Itu pupuk-pupuk yang limbah anorganik. Limbah ini tidak mengandung unsur karbon, ya, sehingga sulit untuk diurai. Ini masuk dalam anorganik. Dalam hal ini bahan organik seperti plastik, kertas, dan karet yang mengandung C, ya, dikelompokkan sebagai anorganik karena sifatnya yang tidak bisa diurai. Akhirnya dikelompokkan dalam anorganik. Ini kegiatannya bisa kamu amati, ya. Nanti kamu kumpulkan minggu depan. Ya, ini bisa perseorangan aja. Kamu amati dan catat bahan-bahan dalam seminggu. Misalkan seminggu itu 3 hari yang kamu gunakan bahan-bahan apa saja atau limbah apa saja yang kamu buang. Ya, limbah apa dari anggota keluargamu yang kamu buang ke tempat pembuangan sampah. Kelompokkan jenis-jenis tersebut. Misalkan yang dibuang hari ini 3 hari saja, misalkan ya 3 hari atau 4 hari. Nah, hari pertama yang dibuang kertas, plastik, limbah anorganik. Yang dibuang misalkan daun, bungkus daun. Nah, kemudian di situ ada kayu dibuang, ya. Itu masuk ke organik. Kaca, ada pecahan kaca, misalkan masuk ke limbah anorganik. Setelah itu, tentukan limbah apa saja yang dapat dimanfaatkan kembali. Ya, jadi dari limbah-limbah ini, dari limbah organik dan anorganik kamu tulis di sini misalkan, ya, misalkan daun, atau mungkin ada kotoran di situ, ya kotoran dari hewan yang terbuang di situ, ya misalkan kotoran hewan. Nah, ini bisa diulang, bisa dimanfaatkan lagi menjadi kompos, gitu ya. Cara pemanfaatnya didaur ulang menjadi kompos atau yang lain-lain dan seterusnya sampai buangan atau sampah tadi habis kamu jelaskan. Kemudian yang kedua, ini saya beri batas waktu 1 minggu dari sini, kemudian minggu depan hari insya Allah hari seperti sekarang Rabu sudah harus masuk laporannya. Pengelompokan berdasarkan wujud. Sekarang limbah-limbah tadi dikelompokkan berdasarkan wujudnya apa saja. Yang pertama adalah limbah cair, yaitu limbah di mana limbah itu berwujud cairan, bukan air ya, itu cairan. Jadi berupa cairan. Limbah cair itu dapat dikelompokkan jadi 4. Bisa berupa limbah domestik yang berupa cair, yaitu buangan di rumah tangga domestik tuh, rumah tangga tapi berupa cair. Bisa dari bangunan, perdagangan, perkantoran, dan seterusnya.
Dari rumah tangga misalkan air deterjen kalau ibu masak, mencuci dan sebagainya, air sabun, air tinja, kotoran manusia ini ya. Dari industri misalkan limbah dari industri itu berupa air sisa cucian dari daging atau buah, sayuran dan sebagainya. Ya, pengolahan sisa-sisa pengolahan makanan yang berupa cair atau sisa-sisa pewarnaan kain yang masuk ke sungai dan pewarnaan kain di pabrik kain tuh ya. Nah, berupa cairan-cairan yang sudah tercampur pewarna-pewarna kain atau di tekstil. Bahan dasar tekstil itu apa kemudian masuk karena dalam bentuk cair masuk dalam buangan cair dari tekstil. Kalau rembesan dari luapan yaitu limbah cair yang berasal dari sumber yang memasuki saluran pembuangan limbah cair. Jadi ada sumber yang sumber misalkan dari pabrik industri dibuang ke situ ya dalam bentuk cairan kemudian masuk ke saluran pembuangan limbah cair ya. Melalui apa? Melalui tanah. Ya, tanah kan partikelnya kan ada partikel tanah yang tidak padat ya, renggang dan sebagainya. Jadi ada pori-pori itu di tanah melalui itu ya. Jadi berupa suatu rembesan atau rembesan. Contoh limbah cair yang dapat merembes ada juga suatu dapat meluap ya. Meluap jadi ada buangan air di situ masuk ke pembuangan air, sumber air masuk ke pembuangan air sudah mengandung limbah itu kemudian meluap. Bisa juga ya. Ada juga yang masuk, ada yang meluap. Tuh. Biasanya misalkan dari bangunan, perdagangan, industri dan sebagainya. Kemudian dari air hujan, yaitu limbah cair yang berasal dari aliran air hujan di atas permukaan tanah. Ya, aliran air hujan dapat melewati dan membawa partikel buangan padat atau cair. Dari tanah itu kan banyak juga limbah-limbahnya. Kemudian bersama dengan air hujan. Limbah yang kedua, limbah padat dalam bentuk padat. Biasanya limbah padat ini diklasifikasikan satu ada sampah. Nah, jadi kalau sampah ini biasanya padat ya. Kalau padat itu sulit untuk menguap, tidak mudah bergerak sendiri, biasanya menumpuk di suatu tempat. Sampah ada macam-macam, yaitu berdasarkan senyawanya ada sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu mudah membusuk yang biasa disebut dengan garbik. Ya, contohnya limbah padat ini yang agak basah ini ya, misalkan dari pertanian, dari makanan, sisa dapur dan seterusnya. Kalau anorganik berarti tidak mudah membusuk ya, tidak mudah membusuk. Biasanya sampah ini berupa selulosa. Kalau selulosa itu kalau masuk maka akan akumulasi di suatu jaringan dan tidak dapat larut dalam jaringan itu. Kertas, plastik, kaca, logam ini semua tidak bisa membusuk, sulit untuk membusuk karena tidak bisa diurai oleh mikroorganisme. Disebut juga dengan rabix. Kemudian sampah abu, ases, yaitu berupa abu karena hasil dari pembakaran. Biasanya kalau abu ini hasil pembakaran dari karbohidrat atau senyawa karbon ya. Senyawa karbon yang mengandung karbon kalau dibakar atau mengalami oksidasi biasanya hasilnya adalah abu. Selain menghasilkan arang. Berikutnya sampah bangkai binatang. Ini organik ini ya, organik yang dead animal. Sampah sapuan, sweeping ya. Misalkan ya yang disapu itu di jalanan ya banyak sekali. Sampah industri, industrial waste, limbah padat yang berasal dari industri. Jadi industri itu selain limbah padat juga ada cair yang masuk dalam air dalam bentuk cairan, ada juga yang dalam bentuk padat biasanya logam. Nah, ada juga yang dalam bentuk gas, yaitu biasanya keluar lewat cerobong pabrik ya, cerobong pabrik. Limbah gas biasanya dibuang ke udara ya, beberapa hal yang meracuni
adalah N2 nitrogen. Ini kalau meracuninya sudah bereaksi dengan O. Jadi bukan berdiri sendiri. Kalau O2 N2 tidak meracuni ya, dalam kimianya tidak meracuni. Oksigen untuk pernafasan, nitrogen difiksasi diikat oleh tumbuhan polong-polongan akar ya. Di situ ada apa namanya bakteri di akarnya yang memfiksasi nitrogen ya. Nanti akan menjadi zat yang dibutuhkan oleh pertumbuhan dari tumbuhan itu sendiri. Tetapi kalau sudah bereaksi antara O dan N akan menjadi NOx ya, NOx ya. NO2 bisa NO2. Nah, ini meracuni sudah ya, meracuni di udara meracuni. Bisa juga C dan O. Bisa gabung jadi CO, karbon monoksida atau karbon dioksida. Kalau bentuknya ini karbon dioksida ini kalau masih seperti ini tidak meracuni karena dibutuhkan oleh tumbuhan ya dalam proses fotosintesis. Tapi kalau bentuknya sudah CO saja ini malah mengikat apa namanya? Mengikat berikatan dengan Hb sehingga menjadi HbCO. Kalau sudah HbCO ya enggak bisa mengikat oksigen lagi, kita akan mati. Kalau NO2 nah ini meracuni kalau dengan CO2 jadi satu, ini menjadi smog, sangat berbahaya sekali. H2 dan lain-lain. Penambahan gas udara yang melampaui kandungan udara akan menurunkan kualitas udara sehingga akan timbul suatu pencemaran udara. Beberapa jenis limbahnya yaitu ini yang saya katakan CO2 walaupun tidak meracuni, kalau terlalu banyak melampaui ambang batas ini juga bisa menimbulkan panas terutama karena ini kalau tertimbun di udara ini bisa menyerap panas. Kalau panas terserap di udara, terkumpul di udara, kemudian dipantulkan lagi di bumi akan terjadi pemanasan global. Nah, tuh NO2, NOx ya, ini juga berbahaya, sudah saya katakan tadi. SOx berbahaya. Sulfur ini bisa hujan nitrat, ini juga hujan sulfat atau hujan asam ini, hujan asam. HCl berbahaya. Kemudian NH3 terlalu banyak juga berbahaya. Ini kalau bereaksi dengan H2 akan menjadi NH4 atau TH4. Ini kalau terlalu banyak bisa terjadi ledakan dan seterusnya. Ya, ini limbah gas. Pengelompokan berdasarkan sumber bisa berupa limbah domestik dari rumah tangga, bisa dari industri, dari pertanian, pupuk ataupun apa namanya pupuk atau insektisida, pestisida, fungisida, herbisida semua ya, itu bisa menimbulkan limbah dari pertanian. Pertambangan ini biasanya berupa material-material hasil tambang, logam ataupun batuan. Limbah bahan berbahaya. Nah, kalau ini definisinya B3. B pertama bahan, B kedua berbahaya dan beracun. Jadi bahan yang berbahaya dan beracun. Apakah ini hanya ada di industri? Tidak, di rumah pun juga ada. Misalkan zat-zat untuk membunuh serangga. Misalkan juga insektisida atau misalkan saja zat-zat untuk pewarna mobil, pewarna sepeda motor dan sebagainya. Nah, pengelompokan dari limbah B3 ini dapat diklasifikasikan sebagai zat atau bahan yang mengandung satu atau lebih senyawa. Jadi senyawa atau limbah B3 ini pasti mengandung salah satu ini. Kalau sudah mengandung salah satu aja itu sudah dimasukkan ke limbah B3. Misalkan limbah tadi mudah meledak atau eksplosif. Ya, dia sudah masuk B3. Tidak mudah meledak tapi dia mudah teroksidasi, mudah bereaksi dengan oksigen di udara. Ini juga sudah masuk limbah B3. Mudah terbakar.
ya, mudah terbakar. Jadi ini juga sudah limbah B3. B3 ya, beracun. Beracun kalau misalkan dalam bentuk gas, mengeluarkan gas beracun, itu juga berbahaya dan sebagainya. Kemudian korosif, ini bisa menimbulkan luka, iritasi, artinya korosif, iritasi. Kalau kena kulit, luka, ya kulit, ya kena pakaian bisa rusak, kena kulit juga luka, mengiritasi sama, ya tuh. Karsinogenik berarti menyebabkan kanker. Kalau dia terisap masuk atau termakan bersama makanan yang lain juga bisa menimbulkan kanker. Teratogenik menyebabkan kecacatan janin. Ya, bila dia masuk ke gen ini hubungannya dengan gen. Kalau misalkan dia menghasilkan keturunan, keturunannya bisa cacat. Sama dengan mutagenik, ya, mutasi. Tuh. Limbah mudah meledak sudah ya, limbah mudah terbakar. Ini ada persyaratannya, berarti berupa cairan atau tidak berupa cairan, bertekanan, limbah yang bertekanan, yang mudah terbakar, dan mudah teroksidasi. Dan seterusnya insya Allah bisa kamu baca sendiri. Tuh. Saya lanjut. Nah, ini anak-anak ya, ini ada limbah cair ini ya, khusus untuk cair. Untuk limbah cair, ya, menurut Undang-Undang Nomor ini tentang pengelolaan limbah cair bahwa komposisi dari cairan yang membawa buangan, bisa dari industri, komersial dan sebagainya, kotoran juga bisa cair dan seterusnya. Nah, ini yang penting, tingkat bahaya keracunan dari limbah cair yang berupa cair itu bisa dilihat atau dapat dilihat dari karakteristik limbah. Karakteristik dari limbah cair adalah satu, berukuran mikro, artinya sangat kecil sekali, tidak bisa dilihat. Lain dengan makro itu kelihatan ya, bisa pakai mata. Mikro tidak. Ukurannya tidak dapat partikel kecil, tidak dapat dilihat. Dinamis, selalu bergerak, tidak berdiam di tempat. Berdampak luas, jadi kalau cair itu mudah sekali menyebar ke lingkungannya. Dan berdampak jangka panjang, tidak pendek tapi bisa jangka panjang. Sedangkan itu karakteristiknya. Sedangkan untuk faktor yang mempengaruhi kualitas dari limbah cair itu sendiri, limbah itu sangat berbahaya, sedang atau tidak terlalu berbahaya, itu bisa dilihat dari volumenya. Nah, volume limbahnya bagaimana, kandungan bahan pencemarnya. Volume limbah itu kalau sedikit ya mungkin pencemarannya tidak terlalu besar, tapi kalau volumenya limbahnya itu banyak ya lebih besar pencemarannya. Kandungan bahan pencemar. Kandungan bahan pencemar ada yang logam berat, ada yang tidak mencemari, tidak terlalu mencemari, ada organik, ada anorganik, itu bahayanya berbeda-beda. Frekuensi pembuangan limbah. Ini hubungannya juga dengan kualitas dari partikel-partikel limbah itu sendiri. Makin banyak jumlahnya dan makin banyak volumenya, maka frekuensinya dari pencemarannya juga akan semakin besar. Berdasarkan karakteristik limbah industri, nah untuk industri aja, limbah cair itu dapat digolongkan dari limbah cair, limbah yang tidak dipakai, yang merupakan hasil dari kegiatan manusia. Bisa cair, bisa padat, bisa juga gas.
Ya, sudah saya katakan tadi, bisa juga B3. Jadi yang dari limbah dari pabrik itu bisa cair, bisa padat, bisa gas, atau bisa dalam bentuk B3. Sedangkan yang B3 itu sendiri juga ada yang mengandung logam-logam berat kebanyakan, ya, antara lain yaitu Al, aluminium, krom, kadmium, tembaga, ferum, timbal, mangan, hidronium, dan seng. Contoh yang lain juga ada adalah sianida, SN, sulfida, HF biasanya, samsulfida, fenol, dan seterusnya. Itu untuk yang cair. Limbah cair itu juga harus dari pabrik itu harus memenuhi baku mutu lingkungan. Di mana parameter dari limbah cair tadi adalah satu parameter atau patokannya adalah pakai pH, BOD, TSS, ya. pH adalah derajat keasaman dan kebasaan dari limbah itu sendiri. Terlalu asam atau terlalu basa, atau asam atau basa. BOD hubungannya dengan COD, ya, hubungannya dengan banyaknya bakteri yang menguraikan. Di situ ada BOD dan COD-nya. Dan TSS, dan terakhir lemak dan minyak. Apakah ada kandungan lemak atau minyaknya? Semua ini parameternya. Kalau pH-nya besar berarti basa, pH-nya kecil asam, BOD-nya kecil, COD-nya yang besar. Itu bagaimana? Ya, kalau mengandung lemak dan minyak itu makin banyak pencemarannya dan sebagainya. Ya, sudah sampai di situ. Kemudian beberapa penyakit yang ditimbulkan oleh limbah antara lain adalah bisa diare, tifus, ya, kalau misalkan saya beri ulangan, diare, tifus. Kemudian penyakit kulit, yaitu seperti kudis dan kurap. Selain itu juga, ya, kalau perut itu masuk dalam diare. Sudah, insya Allah sampai di situ. Ya, terakhir adalah padat. Ya, jadi limbah padat tadi, limbah yang berupa padatan berdasarkan wujud, ya. Berasal dari apa saja? Secara garis besar limbah padat dari limbah padat yang mudah terbakar seperti yang tadi, sulit terbakar, mudah membusuk, ya. Limbah yang dapat daur ulang, limbah radioaktif, bongkaran bangunan dari bangunan serta lumpur. Itu secara garis besar limbah padat itu dibagi menjadi demikian. Sumber limbah padat sudah tadi, ya, dari rumah tangga, bisa dari industri, dari pertanian, dari perkebunan, dan sebagainya. Dari hasil sapu di jalanan dan sebagainya. Sampai di sini. Sampai di sini pembahasan masalah limbah. Nanti untuk seterusnya akan saya terangkan untuk pertemuan berikutnya penanganan dari limbah, baik itu berupa cair, padat, ataupun gas. Bagaimana penanganannya, bagaimana efeknya terhadap kesehatan manusia. Ya, itu yang akan saya jelaskan anak-anak. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu tetap dalam keadaan sehat. Wes, Ted. Lem dikirim.